Alhamdulillah. Alhamdulillah al-Fattah al-Alim alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim alaihi al-munzili wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhi ata rabbahum biqalbin salim. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari Jumat yang barokah ini, di bulan Ramadan ini, Allah gerakkan hati kita, Allah gerakkan tangan kita untuk mengangkat tangan, Allah gerakkan lisan kita untuk berucap kepada Allah, ya Allah, berilah hamba ini hidayah untuk menghabiskan sisa-sisa umur saya untuk selalu taat kepada Engkau. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberi hidayah, yang mana hidupnya dalam taat kepada Allah, di akhir hayatnya juga dalam keadaan taat kepada Allah. Insya Allah nanti di yaumil qiyamah mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang taat, orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuntun umat yang akan membawa keselamatan umat, kebahagiaan umat manusia, kejayaan umat manusia di dunia dan akhirat hanya dengan mengikuti daripada sunnah-sunnah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan barang siapa yang ingin mencoba-coba mencari kebahagiaan, mencari kejayaan dunia akhirat, mengikuti kehidupan-kehidupan yang tidak dicontohkan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan kecewa, dia akan menderita, dia akan hina di dunia ini apalagi di akhirat Allah selama-lamanya. Mudah-mudahan kita ini termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pecinta-pecinta Nabi, penulis-penulis daripada menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW, banyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW yang hanya semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita di yaumil qiyamah termasuk hamba-hamba yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah kita adalah tentang memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Perlu kita ketahui hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia dihantar ke dunia ini adalah bukan untuk dunia. Manusia dihantar ke dunia ini adalah sebagai asbab, sebagai tempat mampir untuk melanjutkan kehidupannya, yaitu ke alam yang sebenarnya, yaitu ke alam akhirat yang selama-lamanya. Di dunia ini manusia dimampirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada umurnya 10 tahun, 20 tahun, ada 40 tahun, ada 100 tahun. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Mereka mampir ke dunia ini untuk apa? Apakah untuk menyempurnakan jasad? Bukan. Menyempurnakan kekayaan? Bukan. Menyempurnakan kecantikan, ketampanan? Bukan. Tapi menyempurnakan iman.
dan amal soleh. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud Allah hantar kita ke dunia ini. Sedangkan yang lain itu kendaraan, pakaian, jabatan, pekerjaan itu hanya keperluan untuk bagaimana menunjang daripada maksud tercapai menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik keperluan menjadi maksud, maksud jadi keperluan. Salat itu maksud. Pergi ke kantor, berdagang itu keperluan. Jangan kita balikkan keperluan menjadi maksud, maksud menjadi keperluan. Jangan gara-gara salat, jangan gara-gara pekerjaan kita korbankan salat. Tapi sholat kita utamakan, kita atur waktu kita untuk pekerjaan. Jangan sampai sholat itu kita korbankan gara-gara pekerjaan. Maka ketika manusia ini didatangkan ke dunia ini, mulai zaman Nabi Adam sampai kepada baginda Muhammad SAW, umat Nabi Adam sampai umat Rasulullah SAW sampai hari kiamat, sebagian mereka masih ingat, sebagian mereka lupa. Maka Allah hantar 124.000 para nabi dan rasul untuk mengingatkan manusia. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, janganlah engkau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ada golongan mengikuti para nabi dan golongan orang yang mengikuti daripada setan. Maka nabi-nabi ini mengingatkan datang mereka, diantarkan Allah ke dunia ini, mengingatkan manusia supaya ingat bahwa dunia ini bukan tempat selama-lamanya. Dunia ini bukan surganya orang-orang beriman, tapi surganya orang beriman adalah di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surganya Allah di alam akhirat, bukan dunia ini. Maka manusia banyak yang lupa, banyak yang sadar kembali. Itulah Allah hantar para nabi dan para rasul. Di saat mereka diutus Allah untuk mendakwakan agama, mengingatkan manusia ke jalan Allah, mereka diberikan oleh Allah mujizat-mujizat. Mereka juga diberikan pegangan untuk diajarkan kepada umatnya. Seperti Nabi Musa alaihissalam diberikan Allah kitab Taurat, Nabi Daud alaihissalam diberikan kitab Zabur, Nabi Isa alaihissalam diberikan kitab namanya Injil. Mereka diberikan mujizat-mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka jangan was-was, mereka jangan sedih. Mereka supaya yakin kepada Allah bahwa orang-orang beriman ini akan ditolong Allah. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang-orang yang mengikuti mereka, istilah sekarang para ulama-ulama dulu namanya karomah. Supaya apa? Supaya mereka ini yakin, jangan ragu, namanya manusia. Karomah itu bukan maksud orang puasa Senin Kamis, malamnya tahajud tiba-tiba dapat karomah. Itu bukan maksud. Alangkah ruginya apabila seorang hamba siang dan malamnya beribadah kepada Allah tiba-tiba dapat karomah, itu dicarinya. Itu adalah hamba yang hina di sisi Allah. Didapatkannya kemasyhuran, kelebihan di dunia, tapi di akhirat dia hanya kosong, tidak mendapatkan apa-apa. Karomah itu hanya bonus, hanya sebagai penghibur, bukan maksud. Supaya orang beriman itu tidak ragu, biar mereka itu jangan lemah ketika menghadapi ahli-ahli batil. Sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, perintah untuk mengajak umat ini pun diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketahui dari para ulama, para hadis, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, banyak Rasulullah SAW ini diberikan mujizat-mujizat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu peperangan, sahabat dalam kehausan, maka mereka mengadu kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami kehausan, tidak ada apa-apa lagi di sini. Makanan habis, minuman habis, kami kehausan, kami kelaparan. Maka disuruh kumpul baginda SAW. Maka
di sela-sela jari baginda Nabi SAW yang mulia keluar air, diminum para sahabat, hilanglah dahaga ada para sahabat. Itu diantara mujizat Rasulullah SAW. Ketika tengah malam di bulan purnama, Rasulullah SAW duduk. Kemudian ada sahabat memperhatikan Rasulullah SAW duduk. Kemudian sahabat ini melihat begitu indahnya bulan purnama. Maka dibandingkan dengan wajah Rasulullah SAW, ternyata lebih indah wajah Rasulullah SAW dibandingkan bulan purnama. Bahkan di hadis dikatakan bahwa Rasulullah bisa membela bulan. Kalau pakai akal tidak masuk akal. Katanya itu dongeng. Ini pasti dan pasti. Banyak mujizat-mujizat yang Allah berikan kepada baginda SAW. Seperti mujizat-mujizat juga yang diberikan kepada para nabi-nabi sebelum baginda SAW. Yang mesti kita yakini cerita, tapi cerita pasti kita harus hakul yakin dengan hadis-hadis Rasulullah. Maka apabila orang beriman tidak yakin dengan hadis Rasulullah, kisah mujizatnya Rasulullah SAW, berarti dipertanyakan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi itu kan cerita, walaupun kita yakini. Pernahkah kita melihat rambut Nabi? Tidak pernah. Pernahkah kita melihat wajah Nabi? Tidak pernah. Pernahkah kita melihat karomah Nabi asli langsung kita lihat? Tidak pernah. Tapi mesti kita yakini, tidak ada syak, tidak ada keraguan di dalamnya. Masuk akal, tidak masuk akal, mesti diyakini, diimani. Tapi ada mukjizat Rasulullah SAW mulai zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para wali-wali Allah, sampai kita hari ini di hadapan kita ada mujizat, dan itu mujizat yang paling besar, yaitu Al-Quranul Karim, yang akan menyelamatkan manusia dunia akhirat. Di dalamnya ada ilmu-ilmu rahasia dunia akhirat, baik itu sains, ilmu agama, masalah hati, kebatinan, semuanya terkumpul dalam Al-Quranul Karim. Bahkan kitab-kitab terdahulu telah disempurnakan di dalam Al-Quranul Karim. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Kami turunkan Al-Qur'an itu adalah sebagai obat, sebagai rahmat, wala yazidudz zalimina illa khasari, dan tidak akan mendapatkan apa-apapun, sedikit pun tidak akan mendapatkan apa-apa kepada orang-orang yang zalim. Inilah mujizat Nabi yang ada di zaman Nabi, yang ada di zaman kita sampai menjelang hari kiamat, sebelum Al-Quran diangkat ke langit. Mujizat yang paling besar Al-Quranul Karim. Rasul mengatakan alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Maka apabila membaca satu huruf, Allah akan berikan 10 hasanah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Dibalaskan 10 hasanah. Satu huruf 10 hasanah kebaikan. Kebaikan 10 dikasih. Apalagi di bulan Ramadan, begitu besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia ikhlas takwa, begitu banyak lagi tambahan dari Allah. Ini yang perlu kita baca. Wa nunazzilu minal Qur'an syifa, obat. Kita orang beriman itu harus buktikan bahwa Al-Quran itu dihantar Allah, didatangkan ke dunia ini, diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, diberikan para sahabat, diberikan kita hari ini, ada di rumah kita masing-masing Al-Quran. Jangan jadi sebagai pajangan hiasan yang hari-hari yang menghatamkan sampai robek, hancur itu Al-Quran. Itu ada bukan manusia yang membaca, tapi rayap. Ketika bulan puasa baru dibuka, bingung mana Quran, kadang-kadang udah hancur ayatnya, suratnya nggak tahu lagi. Yang hatam berayap, orangnya tidak menghatamkan, nggak dibaca, hanya hiasan. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Quran. Ulama mengatakan haknya Al-Quran itu mesti dibaca ataupun dihatamkan itu minimal 2 kali dalam setahun. Kalau tidak nanti akan menuntut
nanti di yaumil kiamat di mahkamah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Bukan bulan puasa saja. Bulan puasa itu adalah sebagai training tarbiyah supaya kita ini terbiasa sesudah bulan Ramadan. Baca Al-Quran, obat. Hatinya sakit, hatinya iri, hatinya tidak tenang, baca Al-Quran. Suasana di rumahnya tidak tenang, baca Al-Quran. Terjadi keburukan-keburukan baik dirinya, keluarganya, usahanya, baca Al-Quran. Buka toko, bismillahirrahmanirrahim, baca surah Yasin, baca surah Al-Baqarah. Nggak usah cari yang aneh-aneh. Semua udah ada obat. Penyakit stroke, bahkan penyakit yang jahir pun dengan kudrat Allah, dengan izin Allah, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membaca Al-Quran. Apalagi menjadikan anaknya menjadi hafiz Al-Quran. Subhanallah, kita dengar banyak orang yang habis Al-Quran yang diterima habisnya oleh Allah, mayatnya begitu harum awet, begitu harum wangi. Karena apa? Dia membaca ikhlas, telah masuk Al-Quran di dalam tubuhnya. Seumpamanya kata Rasulullah, seumpamanya pun dia ini ada dosa di dunia ini, insya Allah di dalam neraka pun dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada Al-Quran yang terkandung di kepalanya, di badannya. Hadirin yang mulia Allah, ini yang perlu kita pahami. Sebagai Al-Quran sebagai rahmat, penolong kita di dunia ini. Maka di bulan puasa ini kembalilah kita membaca Al-Quran. Kalau kita baca yang lain-lain, HP, surat kabar, silakan. Tapi utamakan Al-Quran. Kalau tidak nanti bahaya atau menjadi penuntut kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang cinta membaca Al-Quran. Apalagi dia mengamalkan, apalagi menjadikan dirinya atau keluarganya jadi hafiz, luar biasa pahalanya ya Allah. Di akhirat nanti apa balasannya? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca Al-Quran bukan hanya di dunia ini akan diberikan oleh Allah pertolongan, bukan hanya di dunia akan memberikan keutamaan, tapi di akhirat akan menolong seorang hamba, orang yang istiqomah membaca Al-Quran, orang-orang yang menjadi ahlu Al-Quran, memberikan syafaat kepada orang-orang yang beriman yang selalu istiqomah membaca, mengamalkan dan mempraktekkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ditolong oleh Allah untuk selalu membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini, perbanyaklah membaca Al-Quran. Usahakan dalam sebulan ini bisa hatam 2 kali, syukur-syukur 3 kali, minimalnya ya sekali hatam. Kalau sampailah bulan puasa ini tak hatam-hatam, subhanallah. Macam mana saya Ustaz belum pandai baca Quran? Iqra, enggak apa-apa, ikut-ikut saja. Ikut orang yang baca Al-Quran. Walaupun kita ini tidak pandai baca Al-Quran, masih Iqra, masih Butahur, ikut-ikut niat dalam hati. Walaupun dipikir udah tua nggak bisa, nggak nyambung, ikut-ikut, insya Allah mudah-mudahan termasuk orang-orang yang telah pandai membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Apa yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan, kekurangan itu daripada kelemahan dan kebodohan saya sendiri. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في كتاب الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض الله خلفاء أربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان وفعلنا لإحياء ليلة القدر والحمد لله رب العالمين.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.